yang limpahan dari kabupaten setelah kota berdiri sebagai pelaksanaan Undang-Undang 10 bentukan kota. Artinya ayatnya ketentuan bahwa aset kabupaten akan diserahkan sebagian mana itu Paknya SD-nya. Ayat kedua apa? Eta teh awalnya dari sudah tercatat sebelum kota berdiri di desa. Ya, di desa. Berarti cuma kos 30 berarti diambil oleh desa itu memang aset desa gitu ya. Nah, setelah kota berdiri kan kota terus daya desa. Ya, dengan adanya perda tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, desa hilang. Aset-aset desa menjadi aset Pemkot. Kan kelurahan mah tergantung aset, Pak. Eta mah sadar aset Pemkot. Gitu. Secara tercatat secara kumulatifnya di Pemkot. Sehingga tadi disampaikan juga oleh Pak Setio, ada yang sebagian perolehannya itu dari kabupaten, ada yang sudah sejak dulu tercatat sebagai aset desa, yang setelah Pemkot berdiri menjadi aset Pemkot. Tercatatlah di dalam neraca dan GIP dan neraca Pemkot, Pak. Ya. Jadi memang ini bukan serta-merta kemudian kepuguh-puguh dicara untuk, karena ada runutannya juga, historinya seperti itu. Gitu. Nah, karena sudah ada di Tanah Carik, maka masuk ke Pemkot menjadi GIP, kita tidak bisa juga, Pak, di kamana-manakeun gitu, Pak, kedah dikelola, kedah di seperti tadi sampaikan, dipelihara oleh Pemkot, diakui sebagai milik Pemkot, begitu. Nah, itu mungkin tadi yang disebutkan dasar hukum teh ayatina penyerahan di kabupaten ayat perolehan teh anu tina perubahan status desa menjadi kelurahan nukawitna Tanah Carik tercatat dalam GIP gitunya menjadi aset Pemkot. Itu mungkin, Pak. Jadi ada dua perolehan, Pak, di teh dengan saukur. Kalau dilihat tadi penyerahan dari pemerintah kabupaten betul sebagiannya lagi itu adalah dari tanah kas desa yang sejak dulu ada. Kalau ini, Pak, pembelian pemerintah kota kepada ahli waris yang bangunan itu gimana ya? Ada pembelian, Pak? Ada pembelian? Ada pembelian. Ini ada data. Pembelian tuh apa? Pembeliannya? Pembelian itu gimana? Oh ya, betul. Ya ini. Asal Pak, datanya kemana? Jadi Proses pembeliannya Ada dijelaskan Pak Abri. Bapak ya tadi menjelaskan begitu banyak. Sekarang bertanya lagi. Namun eta benar-benar aset pemerintahan. Kunaon pemerintahan malah beli kali waris gitu. Saya sudah dijelaskan. Artinya bahwa pemerintahan sebetulnya setengah-setengah. Kenapa harus ada pembelian? Ada data itu, Pak. Gitu, ada pembelian. izin menambahkan, Bu, Pak Penasehat, izin tuh Pak Kabit juga Ibu. Kayaknya saya tidak usah lagi memperkenalkan diri lah seperti Pak Kabit tadi, karena memang semua sudah tahu saya siapa itu. Saya ingin menambahkan terus ingin mengoreksi Pak itu ya. Yang ke satu tadi yang dipertanyakan oleh Pak Tatang itu kedudukan ya Pak ya, itu kedudukan. Nah terus begini Bu, kita juga kan di sini mempunyai data-data yang cukup valid ya. Baik itu penyerahan dari kabupaten itu sebenarnya tidak termasuk tidak termasuk menangkap Pak Bu, ya. Karena memang di sini juga tertulis Bu. Bahkan aset yang diberikan ke kota itu, yang dilimpahkan ke kota itu, bukan itu saja tercatat di sini semua. Hanya akan tetapi ini tidak termasuk tanah lapang Bu, gitu. Itu yang satu Bu. Yang kedua begini, di sana masih terpampang Pak plan bahwa tanah ini milik ahli waris, ya. Gitu. Nah, akan tetapi sampai hari ini Satpol PP itu selaku penegak perda Pak, gitu ya,
Kalau misalkan memang itu tanah Pemkot, kenapa Satpol PP tidak mencabut itu, Pak? Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dirilis dari awal juga seperti yang Pak Tatang telah sampaikan tadi, waktu Pak Haji Budi saja sebelum jadi wali kota dan beliau itu ingin melaksanakan sosialisasi atau kampanye politiknya, kedua. Waktu itu Pak Haji Budi ini ada Pak buktinya, ditandatangan oleh ahli waris dan orang Pak Haji Budi. Kenapa Haji Budi bukan ke Pemkot, Pak? Padahal beliau juga kan orang Pemkot waktu itu. Ini langsung ke ahli waris. Jadi kalau saya mendengar tadi, mohon maaf Pak Asep ya, kalau saya mendengar pemaparan dari Pak Asep Rio atau dari Pak Kabag Hukum sekalipun, mohon izin Pak. Jadi begini, ormas LSM juga sebetulnya itu bukan tidak tahu tentang hukum, apalagi hukum sekarang itu mudah untuk diakses, gitu ya. Nah, akan tetapi kebenaran di sini harus benar-benar dinyatakan, Pak, gitu. Kalau misalnya kita bawa data hari ini, Pak, apakah Pemkot juga bisa memberikan data itu kepada kami, gitu ya. Kalau memang misalkan tanah tersebut itu diakui dan Pemkot itu sudah merasa memiliki, dasarnya dari mana? Itu kan harus dasar, Pak, gitu ya. Apalagi dengan adanya kwetansi di sini bahwa ada sebagian tanah yang dibeli dan yang dihibahkan oleh ahli waris waktu itu, ini tertulis di sini. Kenapa harus terjadi seperti ini? Dan ini sudah bertahun-tahun, Pak, bukan hanya hari ini saja. Dan ini sudah dikoreksi oleh semua teman. Apalagi kalau misalnya tapi ini plus-plus ya, Pak. Saya tidak akan buka di sini. Ada pernyataan dari inspektorat dulu, Pak, bahwa tanah tersebut harus segera dilimpahkan ke ahli waris. Terus ada lagi rekaman seorang Pak Seklur ya, gitu. Seklur. Bahwa waktu itu ditanya sama kita, kenapa bisa? Saya hanya disuruh saja memasukkan ini. Apa pantas Pak seperti itu? Gitu. Jadi tolonglah, gitu ya. Di sini kan ada perwakilan dari Satpol PP ya, Pak ya, gitu. Saya rasa Satpol PP itu selaku penegak perda, Pak, bukan berarti ada gimana saya sama Satpol PP ya, Pak, karena kita memang selalu bermitra dengan Satpol PP. Nah, kan tetapi dalam hal ini Satpol PP itu adalah selaku penegak perda. Kenapa tidak bisa mencabut itu? Dan pernah beberapa kali datang Satpol PP ke sana, hanya balik lagi. Jadi ulah iya Pak, bahasa orang Sunda dari hati mengaku eta teh lain aing gitu. Naon atuh ieu teh? Ulah karena aya seorang atas dasar perintah atana pihayang katinggal boga tasik kelobatan anak, tapi rek nyiksa ka masyarakat atau ulah duwi ka kitulah gitu. Jadi mohon gitu saya dijawab hari ini juga, dan saya boleh, kalau boleh saya ingin lihat dasarnya apa gitu tak. Kota Tasik memiliki itu teh. Selain daripada perlimpahan, kita juga sama Pak. Ada kok bukti-bukti perlimpahan dari kabupaten di sini gitu. Bahkan bukan hanya itu. Nah, tetapi saya nyatakan sekali lagi, tidak termasuk tanah lapang itu. Gitu. Sekian dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Pak, kalau pembelian ya, kenapa harus beli pemerintah kota? Ahli waris, kita tidak bingung Pak. Ayah. Tidak itu sama saya buka di sini. Ada itu pernyataan dari inspektorat. Waktu inspektorat zaman dulu ya, bahwa itu sifatnya apa itu? Rahasia. Pokoknya dalam suratnya itu harus segera dilimpahkan kepada ahli waris. Ini Bu, kan masih terpampang pelangnya seperti ini. Kita bersama di sini mencari solusi. Kalau hanya menang-menangan tetap rumah ayam, menang melawan pemerintah, baroga senjata. Kecuali di pengadilan misalnya. Terus ya kita mah pengadilan juga sudah tidak dipercaya. Gitu. Tinggal kembali ke nurani masing-masing mengakui betul atau tidak gitu. Kita punya data-data. Ya, ada penyerahan dari kabupaten ke Pemkot itu tidak termasuk itu. Terus ada pembelian dari pemerintahan kota ke ahli waris ada pernyataan, bahkan ada rekaman seorang sektor waktu itu diintervensi untuk
membuat surat itu. Satu lagi tuh, Ini satu lagi tambah. Bahwa tanah tersebut bisa disertifikatkan yang dibeli dari itu berdasar alasan dari segel, Pak. Nah, kan tapi hari ini ahli waris karena memang merasa memiliki ahli segel, kenapa tidak diaku? badai dibebaskan mangga mah atau badai ku pempek mangga gitu tergantung dan ada pemikiran hukumullah mah aya Tambahan aja, oh, tinggal baca aja. Ya, saya mau ini nih ke Pak Hukum dan mau paham terkait masalah Hukum. Kalau melihat persoalan seperti yang harus disampaikan, pandangan kalau hukum seperti apa tuh status hukumnya? Ya. Kalau kami tetap tidak dipilih, Pak. Aset-aset yang sudah masuk ke dalam inventaris, kemudian juga itu sudah tercatat dan inventaris, kemudian juga apa di dalam neraca, gitu ya. Itu kan berarti itu sudah diperiksa oleh pemeriksa, Pak ya. Bagian pemeriksa keuangan, artinya sudah ada dalam neraca, sudah menjadi kekayaan pemerintah kota. Nah, sebetulnya kalau Pemkot gampang, Pak. Artinya kalau itu dikeluarkan bisa saja, tapi harus melalui proses di lembaga peradilan. Tidak bisa selain itu, Pak. Adapun nanti hasilnya seperti apa, ya Pemkot akan mengikuti. Karena satu-satunya jalan itu. Karena kebutuhan kami juga di sini, kalau mengeluarkan aset di luar dari ketentuan putusan pengadilan, Pak, itu kami berpotensi untuk menyebabkan kerugian keuangan daerah. Oke, gini, saya paham. Artinya aset itu harus berdasarkan kan gitu kekuatan hukum yang jelas. Ya, Kalau umpamanya aset tanah harus ada sertifikat kan gitu. Betul kan? betul. Itu kekuatan hukum yang jelas. Nah, sedangkan ini ada dari kantor pertanahan Kota Tasikmalaya di tahun 2017 tanggal 15 Juni nomor 288 garis miring 13/32/78 garis miring angka 6 Romawi tahun 2014 yang menyatakan tanah yang saudara maksud belum terdaftar pada kantor pertanahan Kota Tasikmalaya. Ini kekuatan hukumnya jelas. Artinya selama itu tidak ada legalitas yang jelas pengakuan aset pemerintah kota. Karena pihak BPN sudah menyatakan seperti ini. Ya, artinya ada pengakuan sepihak, penyerobotan sepihak pada masyarakat. Yuk. Ya, dasar Begini, Pak, begini. BPN pasti belum nggak tahu karena apa? Karena kita belum membuat sertifikat ke sana. Betul. Ya, kenapa? Tidak dibuat kalau itu sudah pengakuan punya aset pemerintah, sudah tercatat seperti Bapak tadi katakan. Ya, kan ini juga kan ini juga ada yang perlu diselesaikan dulu dengan masyarakatnya, Pak. Kan harus clear. Tadi Bapak bicara terkait aset sudah ada tercatat, artinya sudah ada pengakuan kan. Sekarang Bapak ngomong lagi harus ada kompromi dengan masyarakat, saya bingung kan gitu. Ini kepastian hukum ini saya lihat itu belum jelas, masih di wilayah abu-abu, Pak. Bapak sudah meyakinkan bahwa ini aset pemerintah kota dengan dasar catatan-catatan, tuntutan catatan-catatan, tapi tidak didasari dengan legalitas yang jelas seperti sertifikat yang sudah diakui secara hukum. Nah, sedangkan di tahun 2017 keluar BPN menyatakan tanah alun-alun tidak ada sertifikat, artinya kan wilayah abu-abu. Itu Bapak sangat meyakinkan itu tadi yang saya Pak pernah di ini kan dicoba sedikit. Mungkin nanti akan dijawab juga Pak ya sama bidang aset terkait dengan apa namanya tuh pensertifikatan syarat-syaratnya. Izin Pak, nanti kalau ada koreksi ditambahkan Pak. Kalau saya melihat tadi yang disampaikan, mungkin saya sedikit kembali saja Pak. Dasar pencatatan pemerintah kota dalam KIP itu ada beberapa. Yang pertama penyerahan dari yang kedua Perda nomor 30 2003
yang perubahan status desa menjadi kelurahan. Yang ketiga, ada juga pencaratan berdasarkan pembelian. Itu dimungkinkan Pak ketiganya. Tadi yang disampaikan Pak Asep Rio, ini sudah tercatat melalui mekanisme tersebut. Ada yang dari penyerahan, ada yang dari perubahan status, dan ada juga yang dari pembelian. Secara aturan itu sah Pak, sah. Karena semuanya memiliki dokumen pendukungnya. Penyerahan ada dokumen pendukungnya. Yang hasil dari perubahan status juga saya pastikan tadi ada dokumen pendukungnya. Terlepas itu dari mana dulu pencatatan KIP seperti apa, itu mungkin di luar kapasitas Pak. Nah selanjutnya, kenapa tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, kenapa kok ini ada pernyataan dari kantor pertanahan yang menyatakan ini belum terdaftar? Betul Pak, bukan berarti kami tidak pernah mencoba untuk mendaftarkan pensertifikatan, tapi ada salah satu asas Pak di BPN sendiri, itu tanah itu harus dinyatakan clean and clear. Bukan berarti tadi belum terdaftar juga itu berarti masih milik orang lain, bukan berarti seperti itu juga Pak. Jadi masih ada ranah yang tadi Bapak sampaikan abu-abu, masih ada clean and clear, belum clean and clear. Nah kenapa? Ya memang kita juga tadi yang disampaikan oleh Kabak Hukum, kita tidak bisa semena-mena Pak mengeluarkan ini dari KIP. Karena tadi misalnya, misalnya komunikasi dengan pihak ahli waris, oh itu bukan prosedurnya Pak seperti itu. Kalau kita mengeluarkan semena-mena atau tanpa dasar, itu berpotensi nanti menimbulkan dampak hukum buat kita. Satu-satunya cara yang bisa mengeluarkan itu dari KIP yaitu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah di sini nanti kalau salah Pak saya tolong ditambahkan. Kita pemerintah itu Pak selalu mengedepankan asas keadilan perkataan. Kalau nanti memang dari sisi pengadilan atau dari hasil inkrah berkekuatan hukum tetap menyatakan itu tanah milik ahli waris, kami akan dengan senang hati Pak menyerahkan tanah tersebut. Karena prinsipnya kita tidak boleh menyerobot tanah masyarakat, tapi kita juga tidak boleh melepaskan tanah milik pemerintah. Gini, Iya Pak ya. Nggak apa-apa Pak ini. jadi kita harus clear dulu nih, harus balance dulu. Kedatangan kami ini bukan ingin menggugat. Betul. Ya, kita garis bawah ini, karena barusan tendensi dari Pak Galuh ini ada. Kita ini kedatangan, kita tidak menggugat. Bukan itu Pak. Kita ingin benang merah ini terurai. Betul, Itu karena ada mekanisme proses ini ada yang janggal. Tadi Pak Galuh sudah menyatakan, Pak Asep Rio, Pak Kabak Hukum, ini catatan di tahun 2021 dengan Perpres 10. Itu kan hanya dasar-dasar aja Pak. Dasar-dasar. Tapi ini tahun 2017 sudah menyatakan. Kenapa tidak diurus? Kalau memang itu diatur oleh pihak Pemkot mulai tahun 2001-2023, kenapa nggak diurus? Ini jangka waktunya kampanye 14 tahun sampai dikeluarkan 2017. Kita tidak menggugat. Kita ingin terang benderang ini. Jangan sampai ada, ya itulah paradigma bahwa pemerintah itu menyerobot, itu bahasa yang asli menyerobot tanah Masyarakat. Itu jadi kita tidak menggugat. Kita garis bawah tidak menggugat. Bisa menambahkan Pak, mohon maaf. Bisa menambahkan Pak, dari saya dari kelurahan, mohon maaf, bahwasanya mungkin ini biar jadi apa namanya, tadi pada saat hukumnya mungkin yang ingin kami tanyakan. Di kami ada Pak buku Ricik Desa, zaman dulu nggak tahu tahun berapa, tapi udah kuning aja, udah kuning ada Ricik Desa bahwasanya tanah tersebut adalah lapang alun-alun Indian. Nggak tahu itu milik siapa, nanti itu kepentingan umum ya. Karena Pak alun-alun ini yang ada di kami, cuman mungkin dulu desa ngambil dari sana, mungkin dari sana menjadi KIP desa dan perubahan desa menjadi kelurahan, menjadi pemerintah kota, karena mungkin desa Indihiang sudah menjadi kelurahan Indihiang, makanya dasarnya mungkin itulah. Mohon maaf Pak Lurah, itu tahun berapa itu kira-kira Bapak ketahui? Kurang tahu, nggak ada nomor. Ini keluar tahun. Bukan Pak, maksudnya kan di Ricik Desa itu tidak ada tahunnya Pak. Tapi gini Pak, saya kan dari investigasi waktu itu. Seorang yang pernah memberikan pernyataan dari KIP untuk dimasukkan hanya sesuai dalam perintah, berdasarkan juplak-juplis dengan riwayat tanah. Ada, saya pernah ketemu dengan Pak Lurah, orangnya tersebut. Saya hanya diperintah oleh Pak Lurah. Dasarnya apa ini di sini?
Dasar pemberian kimnya dasarnya apa? Ini mungkin dari desa, kan kita jadi kota. Orangnya itu pensiun 2014-an, masih baru. Saya siap dijadikan saksi. Saya hanya perintah dari Pak Lurah untuk dimasukkan ke KIM. Dan yang sangat janggal lagi ini di negara kita di Tasikmalaya ini, sebenarnya semua pada perintah di sini. Tanah orang diklaim sama orang lain, kita marah dong. Ini pemberian PGRI ngambil dari segel ahli waris. Ini yang mana? Atau kita di negara ini harus musim hukum barbar di sini? Biar ahli waris, tolong urut tanah, nanti pemerintah akan tunduk. Atau kita juga harus jadi donor di sini LSM. Karena saya juga nggak percaya itu pemerintah. Kalau ini punya aset pemerintah, tegas, jangan tukang pilih. Satpol PP juga tegas, di sana ada pengklaiman ahli waris. Kenapa tidak ada perintah dari aset dia dari pimpinan di sini? Dari seorang aset, kenapa tidak ada perintah pada Satpol PP? Ini ada milik tanah. Seorang di sini juga saya menyatakan pemerintah Kota Tasik hanya pagi. Memasang di sini ada pemerintah aset ini pemilikan dari aset Tasik. Tapi di dalam PGRI kakinya masuk ke sebagian ke wilayah lapang. Kalau benar-benar di tengah dong, aset sepak bola ini adalah pemilikan dari aset pemerintah. Begitu aja. Pak Lurah, hari karena saya itu tinggal itu Pak. Mandi lagi teh, aku ageng ya, coba ageng. Tahu terus dekat tinggali. Mandi dapat tanah bahwa nomor sekian itu adalah almarhum. Kepemilikan tidak tertulis. Lapang almarhum yang pemilihan mah tinggal itu dari kan buku tunjuk itu Pak ya, bukan kepemilikan, tunjuk itu bisa menunjukkan. cuman mungkin katanya dulu sudah ke pengadilan Pak kurang tahu sudah ke pengadilan pernah dulu ada atau tidak Organisasi pengadilan tapi ada keputusan. Jangan sampai nanti desa dijadikan problem di sini, Bapak. Kalau Ya paling itu dari inspektorat ya. Coba mungkin pasti ada itu. Ada surat tuntutan dari inspektorat kepada pemerintah kota untuk segera mengembalikan kepada pewaris. Itu mungkin dicari aja lah. Kalau sudah tidak ada baru kita kasih. Kami tahu aja ada hadisnya tidak. Kalau di kami ada kan gitu. Kita tidak akan ngomong kalau tidak ada. Yang kedua, kami belum mendapatkan penjelasan masalah jual belikan bangunan itu. Itu yang PGRI